Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Kali ini saya mengundang dua orang guru inspiratif. Yang pertama Ibu Dianita Ayu dari SDN Sukorejo Kabupaten Kendal. Yang kedua Ibu Anissa Noviani dari SMP Negeri 1 Patean. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kali ini saya akan mengajak berdiskusi pada Ibu berdua. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dianita Ayu terlebih dahulu. Ibu memiliki konsep belajar dari Ipin Upin, Ibu. Ibu bisa dijelaskan, Ibu, seperti apa sih? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya terinspirasi dari anak saya yang masih kecil itu sukanya nonton Upin Ipin. Dan di situ saya mengambil banyak pelajaran yang ternyata juga dapat diterapkan di kelas saya. Jadi saya mengambil karakter mengenai kegiatan ekonomi Bapak, interaksi sosial, kegiatan ekonomi yang dilakukan di film tersebut. Betul. Bentuknya seperti apa ya Bu, yang dilakukan oleh Ipin Ipin yang diterapkan di sekolah itu? Jadi anak-anak itu bermain peran menjadi tokoh-tokoh yang ada di Upin Ipin. Perannya juga yang peran sentral ya. Ada yang terbiasa untuk membeli makanan, memasak makanan, dan menjual makanan. Itu saya kaitkan dengan materi interaksi sosial dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Gitu Pak. Materi pelajaran apa sih ini Bu? Itu PS Bapak, IPS dan ada bahasa Indonesia yang bermain peran. Jadi tema ya di SC itu. Ya, kelas berapa sudah dipraktekkan bermain peran dengan cara seperti ini, Bu? Di kelas saya di kelas 5B, Pak. Oh, baik. Ibu, bisa nggak Ibu menjelaskan bagaimana cara Ibu mengatur anak-anak? Kan anak-anak kan ada yang mudah diatur, ada juga yang susah diatur ya. Loh, kamu berperan sebagai Ipin, sebagai Upin, sebagai Jarjit, sebagai Meme, gimana Ibu tuh mengelola mereka itu, Bu? Tokoh Upin Ipin ya ini. Saya mengondisikan 1 hari sebelumnya, jadi saya menginstruksikan kepada anak-anak, besok kita akan praktek mengenai ini, kemudian saya berikan gambaran nanti peralatan yang kalian butuhkan apa. Saat itu anak-anak sangat tertarik dan penasaran, wah kita mau ngapain ini ya, gitu Pak. Jadi saya nggak memberitahu nanti kita mau bagaimana, tidak, tapi saya cuma besok bawa ini, kamu besok jadi Upin, Ipin, dan seterusnya. Kebetulan juga siswa saya karena ada yang berkebutuhan khusus, dia bisu tuli ya, jadi saya memberikannya juga sebisa saya, dia berperan yang tidak ada peran ketika dia mengucapkan sesuatu atau apa, tapi dia tetap bisa melakukannya. Nah, yang Ibu nilai ketika mereka memerankan tokoh dalam Ipin Upin itu, sejauh mana sih mereka memiliki kemampuan untuk meniru, Bu? Oh iya, kalau ketika bermain peran mereka berperan sangat bagus karena tokohnya juga sudah familiar, jadi mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendalami karakter tokoh itu Pak. Jadi mereka mengalir begitu saja, seperti tokoh Upin Ipin itu kan seperti keseharian anak-anak. Jadi mengalir saja seperti apa yang pernah mereka lihat di film aslinya. Ya. Berarti nyaris mereka mampu menirukan secara total apa yang diperankan di depan kelas dengan yang ada di dalam film ya Bu ya? Ya, iya Pak. Tapi secara narasi, Ibu, ada nggak misalkan Ibu memberitahu mereka bahwa si A ini berperan sebagai Ipin Upin, kemudian yang dikatakan oleh mereka itu naskahnya seperti ini, kemudian yang lain juga sama. Ada, Bu? Kalau secara dialog nggak ada, saya hanya memberikan garis besar, nanti adegannya seperti ini, dan ternyata mereka malah lebih bisa berimprovisasi. Jadi dari 3 kelompok di kelas saya itu dialognya macam-macam, tapi inti alur dari dramanya sama. Berarti mereka bahkan lebih heboh dari Ipin Upin kali ya Bu ya? Heboh, iya Pak. Kebayang kalau ketika mereka memberikan Ipin Upin, Ibu bawa kamera, kemudian direkam, nah kemudian mereka menonton kembali, sepertinya ada Ipin Upin saingan. Bahkan ketika
yang berperan jadi paman mutu itu sampai pakai kresek segala untuk pura-pura jadi topi koki itu. Mereka Oh gitu. di luar ekspektasi saya itu, Pak. Iya. Yang jualan ayam siapa ya Bu? Mail ya Bu ya? Ya. Nah itu kan komersil banget itu kan Bu ya? Tapi secara ini Bu, secara praktek ini kan praktek bisnis ya, jual beli. Mereka kelihatan malu-malu atau mereka sudah terbiasa dengan interaksi seperti itu? Kalau interaksi dengan teman-temannya karena sudah terbiasa, dan yang saya katakan tadi, karakter di Upin Ipin itu tidak dibuat-buat. Jadi mereka juga enjoy saja ketika berperan jadi Mael, ketika menawarkan dagangannya itu juga enjoy saja mereka, seperti tidak ada beban gitu, Pak. Kalau aksen suaranya persis nggak Bu? Aksen suara ada yang persis, ada yang tidak. Tetapi yang tidak pun mereka ternyata punya gaya sendiri. Jadi tidak sama persis, cuma memang posisinya kalau Mail itu jualan, ya nasi lemak 2 sering kita mereka pakai 1.200 gitu. Ada kata mereka di Indonesia kok Bu gitu, Pak. Jadi ada improv seperti itu dari anak-anak. Betul. Ibu, Ibu punya ide ini dari mana sih ininya, inspirasinya? Atau memang ingin mencoba saja? Ya, ini dari anak saya itu tadi saya katakan, anak saya kok suka ya, karena kita kan tidak mungkin memaksa anak-anak masuk ke dunia kita. Jadi saya yang coba masuk ke dunia anak-anak. Yang tayangan-tayangan itu saya ambil sisi baiknya untuk bisa diterapkan di anak-anak. Dan anak-anak tidak merasa jauh untuk belajar itu. Oh, ternyata ada di sekitar kita. Itu Pak inspirasinya. Ini dilakukan ketika masa pandemi atau sebelum pandemi, Bu? Ini ketika pandemi, kebetulan di sekolah saya sudah PTM terbatas. Betul, Jadi betul. mereka praktek juga tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya, Pak. Betul. Nah, ketika mereka PTM walaupun terbatas, kan girang sekali ya Bu ya. Kemudian disuruh menampilkan sosiodrama ini kan, pengalaman sehari-hari yang ada di film. Ibu melihat nggak ekspresi mereka seperti apa Bu? Kelihatan. Mereka itu ketika pakai masker pun saya tahu mereka merasa senang dan kurang itu senang. Apalagi setelah di akhir pembelajaran saya selalu memberikan refleksi kepada anak-anak biar mereka juga terbiasa. Kira-kira dari pembelajaran ini kalian apa yang kalian rasakan? Kalau memang anak-anak kurang nyaman, itu akan saya terapkan ke pembelajaran selanjutnya. Berarti saya harus memperbaiki bagian ininya gitu. Ketika itu saya suka ketika anak-anak praktek, mereka lost saja, kan kelihatan anak-anak nggak merasa terbebani itu Pak, karena mungkin karena tidak saya suruh untuk menghafalkan naskah ya, jadi mengalir begitu saja. Kalau evaluasi Ibu atas pembelajaran dengan model ini bagaimana Bu? Karena saya mengambil 2 mata pelajaran, maka yang bahasa Indonesia saya ambil di keterampilan bermain perannya, yang IPS saya berikan soal evaluasi yang soal pengetahuan, pertanyaan-pertanyaan mengenai tokoh-tokoh itu dan perannya, Pak. Oh, baik. Baik, Ibu Dian, terima kasih, sangat menginspirasi dan mungkin bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain ya Bu ya. Amin. Nah. Terima kasih Bapak. Ya, baik, saya geser ke Ibu Anissa. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, Ibu Anissa di SMP 1 Patean, Ibu. Ibu mempunyai praktek baik dengan tema mudah menulis teks deskripsi dengan GO. Wah, ini saya agak bingung ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Ya, terima kasih ya Pak. Nah, sebenarnya gini, di bahasa Indonesia, saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia itu mata pelajaran yang berbasis teks ya Pak. Jadi siswa itu sebelumnya diberikan penjelasan dulu mengenai apa sih teks ini, teks itu, kemudian diberikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian dari keterampilannya itu nanti mereka diminta untuk menyajikan suatu teks dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, kebetulan saya tahun ini mengajar siswa kelas 7 ya Pak. Ya. Nah, materinya juga teks deskripsi. Nah, ketika saya tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah menulis teks deskripsi? Ternyata mereka belum pernah, gitu Pak. Nah, kemudian pengalaman saya dulu ketika saya belum menggunakan GO,
Jadi GO ini sebuah strategi graphic organizer yang saya dapatkan ketika pelatihan modul 2 Tanuto dulu, Pak. Nah, jadi ya dari strategi ini saya mencoba untuk saya terapkan di kelas 7 ini. Oh, ternyata dengan penggunaan GO ini, anak lebih mudah untuk menuangkan kata-kata, menjadi kalimat, hingga paragraf, bahkan bisa menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Ibu secara kata G apa, O itu apa, secara maknawi gimana, Bu? Iya, jadi GO itu G berasal dari kata grafik ya Pak, dalam bahasa Inggris grafik, O itu organizer. Jadi seperti peta konsep ya Pak, peta konsep, nah peta cerita gitu. Jadi kayak mereka membuat peta konsep mengenai apa yang akan mereka tuliskan gitu Pak. Mirip dengan mind map nggak, Bu? Bisa, iya bisa. Berarti ada seperti pohon ide ya, Bu ya? Ya, itu bergantung anak mau buat GO-nya seperti apa gitu. Baik. Kalau yang dicontohkan oleh Ibu dan sudah dipraktekkan seperti apa, Bu, GO-nya, Bu? Jadi teks deskripsi itu kan objeknya harus saya buat yang tidak asing bagi siswa ya. Jadi saya sebisa mungkin memberikan objek itu yang mereka alami, yang sudah ada pengalaman dengan mereka gitu. Kemudian saya mencoba untuk rumahku gitu kan, karena rumahku itu kan bisa menjadi salah satu objek teks deskripsi ya Pak. Nah, antara rumah satu teman, anak satu dengan yang lainnya itu kan tentunya berbeda-beda. Nah, dari rumahku ini saya buat bentuk rumah, kemudian saya bentuk grafik-grafik itu. Nah, setiap grafik itu ada strukturnya masing-masing, Pak. Gitu. Jadi ketika anak menulis itu otomatis mereka secara sistematis, secara struktural itu nanti mereka akan mengalir dengan sendiri alur pemikirannya. Jadi mereka tidak bingung. Setelah ini saya harus nulis apa ya? Setelah ini harus nulis apa? Enggak. Jadi kalau sudah ada GO sudah tertata gitu, Pak. Jadi sudah sistematis gitu. Ibu bisa diberikan contoh lebih spesifik, Ibu, misalkan membuat GO, kemudian temanya apa, kemudian dari situ akan muncul teks deskripsi dari awal sampai akhir, Ibu. Nah, saya di kelas 7 ini meminta mereka untuk membuat teks deskripsi berjudul Rumahku ya Pak. Boleh, ada yang menuliskan rumahku yang indah, rumahku istanaku, jadi mereka bermacam-macam. Sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kemudian dari rumah itu saya membentuk sebuah GO yang pertama itu berkaitan dengan struktur identifikasi. Jadi dalam struktur identifikasi itu nanti ada bagian-bagian nama objek, lokasi objek, kemudian gambaran umum mengenai objek. Jadi secara gampangnya nanti mereka bisa menuliskan rumah mereka itu di mana, lokasinya di mana, kemudian bagaimana sih gambaran umum mengenai rumah mereka, apakah luas, apakah ada halamannya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, itu kan ada namanya struktur deskripsi bagian ya Pak. Nah, nanti mereka itu saya minta untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari rumah mereka. Bagian depan itu ada apa saja sih? Gitu. Ada yang menjawab ada kolam, ada taman, ada musola. Nah, mereka kemudian mendeskripsikan bagian dalam rumah ada apa. Mereka mendeskripsikan secara rinci ternyata hebat-hebat seperti itu. Kemudian pada bagian akhir itu berisi simpulan yang berisi kesan mereka terhadap rumah mereka itu seperti apa, seperti itu. Jadi dari struktur pertama, kedua, ketiga mereka merangkumnya menjadi sebuah paragraf, menjadi teks deskripsi yang utuh, dan ternyata bagus-bagus Pak. Betul. Berarti ukurannya itu ketika mereka membaca kembali di depan temannya mengerti atau tidak, itu jadi sebuah ukuran dong. Ya, jadi setelah mereka menulis, kemudian mereka menyunting ya Pak ya. Ada proses penyuntingan penulisan itu, kemudian mereka mempresentasikan, oh inilah rumahku. Nah, jadi mereka memberikan gambaran mengenai rumahnya dia. Jadi temannya itu seolah-olah dia bisa, oh teman saya rumahnya seperti ini, suasananya seperti ini. Jadi mereka punya gambaran secara panca indera seperti itu, Pak. Betul. Dan evaluasi Ibu siswa-siswa yang diberikan metode seperti ini, mereka memiliki kemampuan yang sama atau tidak? Ya, kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Nah, ada yang benar-benar isinya bagus, runtut gitu. Ada yang kaidah kebahasaannya bagus, diberikan majas, ada majas ini, majas itu. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, itu sebagai salah satu penilaian juga untuk teks ini kan
ada dari segi isi, kemudian segi bahasa, originalitas juga saya nilai juga, Pak. Betul. Jadi kan terkadang ada anak yang mencomot-comot dari internet gitu ya. Jadi saya mencari yang benar-benar originalitas, kan biasanya beda ya antara tulisan anak dengan tulisan yang diambil itu kan beda. Kalau dalam pandangan Ibu, ini kan sebetulnya metode yang bagus ya, bagus dalam pengertian karena siswa ini dipandu untuk menulis secara tertib dari awal sampai akhir sambil mereka membayangkan apa yang ada di rumah mereka, kan Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Betul. Secara cara berpikir siswa, apakah ini sangat dimudahkan atau ada cara yang lain Bu yang lebih mudah? Sepertinya bisa cara lain, tapi ini saya baru pertama kali mencobakan untuk GO ini untuk tes deskripsi. Biasanya GO ini saya gunakan untuk teks lain yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi informasi suatu bacaan. Tapi saya mencobakan untuk dalam menuliskan teks deskripsi. Oh, ternyata hasilnya lebih baik dibandingkan tanpa ada perlakuan apapun gitu, Pak. Ya, bagi beberapa orang bahasa Indonesia ini kan sesuatu yang dalam tanda petik agak sulit ya Bu, karena harus bermain kata-kata kan. Tetapi ketika di dalam pikiran mereka diberikan gambaran, diberikan benda dan wujud, sebetulnya mereka tinggal menerjemahkan gambaran yang ada di pikirannya itu ke dalam bentuk kata-kata dan kalimat, kan Bu? Iya, betul sekali. Makanya kita mengambil objek yang benar-benar objek itu tidak asing bagi mereka. Mereka mengalami objek itu, seperti itu, Pak. Betul. Jadi setelah mereka mempelajari menulis dengan cara deskriptif dengan metode GO, sebetulnya tidak ada alasan lagi mereka mengatakan bahwa mengarang dengan cara deskripsi ini adalah mengarang yang sulit kan, tetapi ini adalah mengarang yang sangat mudah sebetulnya. Tinggal misalkan berdiam di sebuah tempat, tengok kanan ada apa, tengok kiri ada apa, depan belakang ada apa, itu yang ditulis oleh siswa tersebut. Betul. Jadi teks deskripsi ini memang benar-benar memanfaatkan panca indera kita. Bagaimana kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, itu semua terangkum dalam panca indera, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan teks deskripsi. Kalau siswa Ibu ada nggak yang di awalnya ini belum ada gambaran, tetapi setelah dijelaskan dia mengatakan, nah kalau kayak gini mudah Ibu, gitu. Ada nggak Bu? Ya, ketika saya tanya bagaimana menulis teks deskripsi ini gampang apa tidak, gitu, mereka bisa Bu, bisa. Nah, ternyata dari itu saya merasa bahagia karena ternyata dengan strategi ini bisa membantu memudahkan mereka membuat teks deskripsi, karena kan kita tahu bahwa untuk menulis sebuah teks kadang satu kalimat saja masih bingung ya. Ya. Betul. Baik, Ibu Anissa luar biasa memberikan satu metode sampai siswa paham sebetulnya apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tulis dengan cara tertentu. Dan saya acung jempol karena bahasa Indonesia ini bagi siswa SMP maupun SMA atau mengarang ya dalam hal ini itu sesuatu yang butuh effort ya Bu ya untuk melakukannya sampai mereka bisa. Baik, terima kasih Ibu Anissa, Ibu Dianita, luar biasa Ibu berdua memberikan inspirasi pada guru-guru yang lain. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan dua guru yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh Bapak dan Ibu guru yang lain di sekolah lain. Sampai jumpa pada segmen yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.